Halo semuanya, yuk pada kumpul. Anggap aja saya ini dosen pembimbing kalian hari ini, dan di sesi ulasan materi ini, kita bakal ngelakuin persiapan intensif buat ngadapin UAS dasar-dasar manajemen. Udah pada siap belum? Saya tahu banget, minggu-minggu ujian tuh rasanya menegangkan banget kan? Tapi tenang aja, kita bakal bedah semua materinya bareng-bareng di sini. Tarik nafas dalam-dalam, fokusin pikiran kalian, dan mari kita mulai sesi ulasan ini dengan energi yang positif. Oke, sekarang siapin catatan dan pena kalian ya. Agenda kita hari ini tuh mencakup 4 pilar inti manajemen yang percaya deh sama saya, pasti bakal keluar di ujian. Ada staffing, directing, coordinating, dan controlling. Memahami keempat elemen ini bukan cuma buat sekedar lulus ujian di atas kertas loh. Ini tuh fondasi beneran kalau kalian pengen jadi pemimpin yang hebat di dunia nyata, Nadi. Yuk, langsung aja kita masuk ke pilar yang pertama, staffing, atau ngebangun tim yang unggul. Tolong kasih bintang atau highlight point ini baik-baik di catatan kalian. Sebuah organisasi, sehebat apapun modal atau teknologi canggih yang mereka punya, gak bakal ada artinya tanpa orang-orang yang tepat di dalamnya. Staffing itu bukan sekedar buka lowongan terus terima pegawai baru, bukan. Lebih dari itu, staffing adalah proses pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mastiin prinsip ini jalan. The right man is in the right place, alias orang yang tepat duduk di posisi yang tepat. Kenapa ini krusial banget? Sesimpel ini. Kalau kita nempatin orang yang keahliannya pas banget sama tuntutan pekerjaannya, produktivitas dan efisiensi itu bakal otomatis meroket. Nah, ini dia urutan yang wajib banget kalian hafal di luar kepala. Proses staffing itu jalannya berurutan ya, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, masuk ke rekrutmen calon, lanjut seleksi yang ketat, penempatan posisi, lalu ada pelatihan biar mereka bisa adaptasi, sampai akhirnya pengembangan karir jangka panjang. Sebagai dosen kalian, saya ingetin nih, urutan 6 langkah ini tuh sering banget muncul jadi pertanyaan jawaban singkat yang super klasik di setiap UAS. Jadi jangan sampai tertukar ya urutannya. Dan pastinya, staffing itu nggak terjadi gitu aja di ruang hampa. Ada faktor internal dan eksternal yang ngaruh banget. Faktor internal itu misalnya kayak kondisi keuangan organisasi, atau gimana sih budaya kerja di sana. Nah, kalau eksternal itu mencakup kondisi ekonomi makro, perkembangan teknologi, atau ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja. Biar gampang buat ujian, bayangin gini, ada sebuah sekolah yang butuh rekrut guru mata pelajaran spesifik. Mereka kan harus nyesuaiin rekrutmen ini sama perubahan kurikulum pendidikan nasional. Nah, ini masuk faktor eksternal. Tapi di saat yang sama, mereka juga harus ngitungin anggaran sekolah yang tersedia, yang jelas-jelas itu faktor internal. Make sense kan? Oke, sekarang bayangin tim impian kita udah kebentuk nih. Orang-orang hebat udah duduk di kursi mereka masing-masing. Tapi muncul pertanyaan kritis. Gimana caranya kita bikin mereka semua bergerak ke arah yang sama secara serempak? Punya tim yang isinya superstar semua tuh nggak akan cukup kalau mereka berjalannya sendiri-sendiri, bener kan? Pertanyaan tadi ngebawa kita langsung ke pilar nomor 2, directing, seni mengarahkan tim. Ingat ya teman-teman, rencana yang udah disusun super brilian di atas kertas bakal jadi tumpukan kertas doang tanpa adanya eksekusi nyata dan motivasi yang konsisten di lapangan. Secara teori, directing itu didefinisikan sebagai proses membimbing, ngasih instruksi dan memotivasi bawahan. Tapi, highlight, 2 kata kunci penting ini, secara sadar dan sukarela. Directing itu jauh melampaui sekedar bos yang kerjanya neriakin perintah kayak diktator. Nggak gitu. Ini tuh tentang kepemimpinan. Pemimpin yang bisa nyatuin tujuan pribadi para karyawannya dengan tujuan besar organisasi, supaya mereka itu mau kerja dengan ikhlas dan penuh dedikasi. Biar kebayang, mari kita ambil contoh dunia nyata dari literatur wajib kalian. Coba perhatiin ilustrasi kelompok tani ini. Seorang ketua kelompok tani yang baik, nggak cuma ngomong pokoknya kalian harus bertani. Enggak, dia ngasih arahan kapan waktu tanam yang serempak biar nggak kena serangan hama. Terus dia ngasih instruksi soal dosis pupuk yang paling pas. Dia turun tangan, ngasih contoh, ngasih motivasi, dan ngebimbing langsung di lapangan. Nanti pas ujian, coba deh kalian pakai analogi pertanian ini di lembar jawaban buat nunjukin pemahaman praktis kalian soal teori directing. Percaya deh, dosen pemeriksa bakal seneng banget bacanya. Dalam prakteknya, metode directing ini kebagi 2. Ada pengarahan yang sifatnya lisan atau informal, dan ada yang tertulis alias formal. Nah, ini tips penting buat ujian. Ingat kalau instruksi lisan atau oral itu pas banget buat ngasih tugas yang simple, mendesak, atau emang kerjaan rutin. Sebaliknya, instruksi tertulis, kayak memo atau dokumen resmi gitu, itu hukumnya mutlak kalau pekerjaannya sangat kompleks, ngelibatin banyak data angka yang detail, atau punya risiko yang fatal banget kalau sampai salah paham. Kita lanjut ke pilar ketiga kita. Coordinating, sinkronisasi peran. Nah, sekarang kan tim udah mulai bergerak dan kerja keras nih, tapi tunggu dulu. Bayangin kalau semua orang sibuk berlari kencang, risikonya apa? Ya mereka bisa saling tabrakan. Buat nyegah kekacauan itu, kita butuh yang namanya koordinasi.
Tolong garis bawahi definisi ini. Koordinasi adalah proses penyelarasan dan sinkronisasi aktivitas. Kenapa ini penting? Waktu sebuah organisasi ngebagi-bagi tugas biar lebih efisien, pembagian itu otomatis nyiptain yang namanya saling ketergantungan antar bagian. Koordinasi itu ibarat lemnya. Lem yang ngelola ketergantungan itu supaya setiap kepingan puzzle di organisasi nyatu dengan sempurna. Koordinasi itu sangat amat bergantung sama komunikasi, dan arahnya mengalir di dua jalur utama. Kita balik lagi ya ke analogi kelompok tani tadi, biar gampang. Koordinasi vertikal itu terjadi waktu si ketua kelompok ngasih instruksi teknis dari atas ke bawah, langsung ke para petani. Sedangkan, koordinasi horizontal itu terjadi di antara sesama petaninya. Misalnya, waktu mereka ngobrol dan ngebagi peran tenaga kerja secara adil pas musim panen tiba. Dua arah ini gampang banget dibedain, jadi pastikan kalian paham konsepnya. Kalau kita lihat dari kacamata akademis yang netral, koordinasi ini sejatinya adalah mekanisme sistematis buat ngelola gesekan alami yang udah pasti terjadi di organisasi yang kompleks. Tiap departemen kan pasti punya kepentingan dan ego sektoralnya masing-masing, wajar itu. Tapi disitulah koordinasi masuk. Bukan buat nyari siapa yang salah, tapi buat mencegah tumpang tindih kerjaan, ngejembatanin perbedaan kepentingan yang ada, dan mengharmoniskan tim lintas fungsi biar semuanya balik fokus lagi ke satu visi utama organisasi. Akhirnya kita sampai di pilar keempat sekaligus yang terakhir, controlling, evaluasi, dan perbaikan. Anggap aja controlling ini sebagai jaring pengaman kritis atau safety net buat organisasi. Fungsi inilah yang menjamin kalau semua rencana, proses rekrutmen, pengarahan, dan koordinasi yang udah susah-susah kita bahas tadi benar-benar ngebuahkan hasil. Sayangnya, controlling tuh sering banget disalahartikan sebagai ajang pengekangan. Padahal bukan gitu konsepnya. Ini tuh pengawasan strategis. Tujuannya sama sekali bukan buat matiin kreativitas tim, tapi murni sebagai mekanisme penjaminan mutu. Ini tuh kayak radar yang ngedeteksi penyimpangan lebih awal, jadi kita bisa langsung nyegas sebelum terjadi kegagalan sistemik yang masif. Nah, tolong perhatiin bagian ini. Ini biasanya jadi kandidat kuat banget buat ngejebak kalian di soal pilihan ganda. Kalian harus paham bener bedanya monitoring sama evaluasi. Gampangannya gini, monitoring itu dilakuin pas programnya masih berjalan. Sifatnya preventif, buat memperbaiki operasional harian secara langsung saat itu juga. Sementara evaluasi itu dilakuin di akhir atau mungkin di pertengahan periode yang udah disepakati. Sifatnya sumatif dan retrospektif, alias ngelihat ke belakang, tujuannya buat menilai dampak jangka panjang dan keseluruhan kesuksesan program. Jangan sampai kebalik ya antara dua ini. Persis kayak staffing tadi, controlling juga punya siklus wajibnya sendiri. Tolong hafalkan urutan 5 tahap ini buat UAS. Pertama, rancang dulu dong indikator kesuksesannya apa. Kedua, lakukan pengumpulan data di lapangan. Ketiga, baru deh laksanakan monitoring rutin. Keempat, lakuin evaluasi berkala dari data yang ada. Dan yang kelima, tahap finalnya, buat laporan hasil dan langsung ambil tindakan perbaikan kalau ada yang melenceng. Hafalin urutan ini, karena ini fundamental banget dalam kerangka kerja manajemen apapun. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, kita juga kenal 3 jenis pengendalian nih. Ada pengendalian preventif yang dilakuin sebelum kegiatan dimulai, simpelnya kayak pas netapin SOP atau ngadain pre-training. Terus ada pengendalian langsung, ini yang terjadi selama kegiatan berlangsung, contohnya kayak mandor yang ngawasin langsung kuli bangunan di lapangan. Dan yang terakhir, pengendalian umpan balik yang dilakukan setelah kegiatannya selesai, kayak sesi review pasca proyek itu buat perbaikan di proyek selanjutnya. Manajemen adalah siklus yang tak terpisahkan. Lewat 4 pilar yang udah kita bedah habis-habisan barusan, yang biasanya kita kenal pakai singkatan POEC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Kalian sekarang harusnya udah punya pemahaman yang utuh dan terintegrasi tentang gimana sih siklus manajemen itu bekerja. Semuanya tuh saling terhubung erat. Kalau satu aja pilar ini goyah, bangunan organisasinya bisa langsung runtuh. Kalian udah nangkap esensi teorinya dengan sangat baik hari ini, dan saya yakin 100% kalian udah siap banget tempur di ujian nanti. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan esai level tinggi buat kalian renungin nanti malam. Gimana caranya keempat pilar manajemen ini harus beradaptasi biar bisa survive di era perubahan teknologi yang gila-gilaan cepatnya? Apalagi ditambah tren kerja jarak jauh alias remote work sekarang ini. Coba deh kalian pikirin secara kritis, gimana staffing, directing, coordinating, dan controlling itu berevolusi di era digital ini. Dengan nyari jawaban buat pertanyaan ini, pemahaman kalian bakal jadi jauh lebih dalam. Gak cuma sekedar hafal teks di buku doang, oke? Teruslah belajar, persiapin diri kalian semaksimal mungkin, dan semoga kalian sukses besar di UASnya ya. Sampai ketemu di sesi ulasan materi berikutnya.